Salam pendengar cerita misteri, selamat datang di konten Amis Audio Misteri, konten yang akan menemani aktivitas teman-teman dengan beragam cerita horor misteri dalam bentuk audio yang pastinya no jump scare. Semoga nuansa misteri dan horornya masih terasa. Episode 5 kali ini saya akan menceritakan pengalaman rekan kita yang mempunyai profesi sebagai perias pengantin. Ya, perias pengantin, satu profesi yang cukup banyak orang kenal, satu profesi yang mungkin sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Profesi yang banyak digeluti oleh kaum wanita, berjuta kisah pengalaman kehidupan bermunculan terkait dengan para pelaku dalam profesi ini. Salah satu yang paling menarik adalah banyaknya kisah mistis yang menyertai keberadaannya. Gak bisa disebutkan satu persatu, karena memang cukup banyak rumor-rumor mistis tentang perias pengantin. Teman-teman pembaca, sebagian besar pasti seenggaknya pernah mendengar rumor ini. Contohnya, kebanyakan perias pengantin wajahnya jutek ataupun malah seram. Ada pula perias yang harus membakar kemenyan terlebih dahulu di dalam kamar riasnya, dan lain sebagainya masih banyak lagi. Nah, kali ini saya akan mengangkat satu kisah yang sangat menarik. Kenapa menarik? Karena kejadiannya nyata, orangnya ada, tempat kejadiannya masih ada. Jadi izinkan saya untuk memulai serial baru yang cukup seram dan seru. Pada tahun 1990-an, tersebutlah seorang perempuan berumur 35 tahun namanya Nina. Orang-orang banyak memanggilnya dengan panggilan Mbak Nina atau Ibu Nina. Ada pula yang memanggil dengan Nina saja. Sudah sekitar 20 tahun lamanya, Ibu Nina sudah berprofesi sebagai perias pengantin. Dimulai sejak masih sekolah, Nina muda sudah mulai mengikuti membantu ibunya merias pengantin. Jadi sudah cukup lama menggeluti profesi ini. Sampai akhirnya sang ibu meninggal dunia ketika Nina masih berumur 21 tahun. Setelah itu, dia yang melanjutkan untuk menggeluti profesi ini. Sejak masih tinggal bersama orang tuanya di Cilegon, Banten, sampai ketika sudah memiliki tempat tinggal sendiri di Tangerang Selatan, sudah cukup banyak kisah hidup yang ibu Nina alami. Entah itu sedih, senang, ataupun seram. Seram? Ya, karena sudah dibilang di awal tadi, kalau profesi perias pengantin seringkali harus bersinggungan dengan hal-hal mistis yang menyenangkan. Gak masuk akal, di luar nalar, dan di luar logika. Ibu Nina sering mendapatkan panggilan untuk merias pengantin jauh sampai ke pelosok, sampai hampir di setiap sudut Pulau Jawa. Sesekali juga bahkan sampai keluar Jawa. Nah, banyak kejadian janggal dan aneh yang beliau alami saat harus mengunjungi tempat yang cukup terpencil. Salah satu pengalamannya adalah ketika Ibu Nina harus mengunjungi satu desa di daerah Anyer, Banten. Setelah ini, Ibu Nina sendiri yang akan menceritakannya secara langsung. Sudut pandang berganti ke Ibu Nina. Kali ini aku harus berangkat ke Anyer sendirian, karena Mira asistenku yang biasa mendampingi sedang ada urusan mendadak. Jadinya gak bisa ikut kali ini. Aku tipe orang yang sangat tepat waktu. Gak ada rumus kata kamu terlambat dalam hidupku. Lebih baik aku yang menunggu daripada orang lain yang harus menunggu karena aku datang terlambat. Sama juga kali ini, ketika masih pagi buta, aku sudah di dalam perjalanan menuju ke tempat merias di suatu desa di wilayah Anyer, Banten. Tempatnya di sisi jalan pegunungan sebelah kiri, bukan di sisi pantai. Dan katanya letaknya cukup jauh dari jalan utama. Ya sudah, walaupun begitu, aku tetap harus menjalani. Toh sebelum ini aku sudah merasakan yang lebih pedalaman lagi dan aku pun survive. Targetku, aku harus sampai di rumah tempat acara sebelum jam 5 subuh. Dengan tujuan sebelum akad, semua sudah siap, gak ada yang terlambat. Dan sukses, seperti biasanya aku datang tepat waktu. Jam 5 kurang 15 menit sudah sampai di rumah mempelai wanita. Waktu itu aku menggunakan jasa ojek motor untuk membawaku ke tempat acara. Setelah turun dari angkot di jalan utama Raya Anyer, rumah mempelai wanita ini terlihat sedang sederhana namun cukup besar. Dengan desain standar, rumah di pedesaan terpencil namun kelihatan sangat nyaman untuk ditinggali. Sudah ada beberapa orang yang terlihat warawiri di dalam dan luar rumah, tapi menurutku untuk rumah yang nantinya akan ada acara pernikahan, rumah ini cukup sepi. Mbak Dina ya, mari masuk Mbak. Seorang perempuan menyamaku dengan nama. Mengajak untuk masuk rumah dan langsung menuju kamar rias pengantin. Aku pun mengikuti arahnya. Sesampainya di dalam kamar, perempuan tadi lantas pamit. Itu pengantinnya, silakan Mbak, ucapnya sambil tersenyum. Di kamar sudah duduk seorang perempuan dengan rambut tergerai. Duduk di depan cermin besar dengan penerangan seadanya. Saya langsung mulai aja ya Neng, tanyaku kemudian.
Iya mbak, jawab mempelai ini pendek. Kemudian aku langsung mempersiapkan peralatan, lalu singkat cerita, aku sudah mulai proses merias. Neng capek ya? Wajah kamu pucat banget. Aku bilang seperti itu karena memang benar wajah pengantin ini sangatlah pucat. Iya mbak, capek banget. Kebetulan juga ini habis sakit. Tapi udah enakan sih jawabnya. Ya biasalah, memang sudah sering seperti itu. Kedua mempelai akan sedikit stres ketika makin mendekati hari pernikahan. Sama juga dengan mempelai yang ini. Makanya aku maklum dan mengerti kalau mempelai perempuan ini kelihatan lelah dan pucat. Aku jadi harus make up ekstra lebih untuk menutupi kepucatannya. Namun ada yang aneh, dan aku baru menyadari belakangan. Sejak aku masuk kamar rias ini, gak ada satupun orang lain yang kelihatan masuk. Sama sekali gak ada. Dan aku sama sekali gak mendengar ada orang lain di luar kamar. Sepi dan hening, seperti gak ada orang sama sekali. Tapi ya sudahlah, aku memilih untuk mengabaikan, lalu fokus untuk merias. Takut terlambat karena jam 9 acara sudah dimulai akad dan dilanjutkan dengan resepsi. Nah, sudah selesai. Cantik banget sekarang. Terima kasih ya mbak. Aku cantik sekarang. Mempelai ini tersenyum senang. Gak bisa dipungkiri kalau aku gak puas dengan hasil kerjaku kali ini. Wajah mempelai masih terlihat agak pucat. Tapi setelah selesai, tiba-tiba aku mendengar ada kehidupan di luar. Tiba-tiba saja ramai. Syukurlah, akhirnya kejanggalan tadi gak beralasan. Ayo neng, dimulai sekarang. Seorang perempuan masuk ke dalam kamar lalu mengajak mempelai perempuan untuk keluar. Emang udah mau dimulai ya bu? Tanyaku. Ya aneh aja, kan harusnya akad mulai pukul 9. Ini kan masih pagi, pikirku begitu. Udah mau mulai mbak, kan udah jam 9, jawab perempuan itu. Hah? Jam 9? Serius? Aku sedikit gak percaya. Karena waktu aku merias tadi kurang dari 2 jam. Harusnya ini masih jam 7. Penasaran, aku memastikan lagi dengan melihat jam tanganku sendiri. Dan ternyata benar, sudah jam 9. Aneh. Ya, sudah seperti biasa aku menunggu di dalam kamar yang sudah disediakan buatku ketika acara sedang berlangsung. Oh ya, ini kebiasaan yang selalu aku jalani kalau sedang merias seperti ini. Yang pertama, sebisa mungkin aku nggak menunjukkan diri di depan para tamu undangan ketika acara sedang berlangsung. Yang kedua, aku sama sekali nggak makan atau minum yang disediakan tuan rumah sebagai jamuan acara yang aku terlibat di dalamnya untuk merias pengantin, walaupun itu hanya segelas air putih. Makanya aku selalu membawa bekal air dan sedikit makanan untuk diriku sendiri. Kenapa harus begitu? Sampai sekarang pun gak tahu alasannya. Karena dulu sejak aku masih ikut bantu ibuku untuk merias, dia selalu mewanti-wanti untuk melakukan 2 hal itu. Beliau hanya bilang, kalau dilanggar nanti ada sesuatu yang buruk akan terjadi. Hanya itu yang dia bilang. Aku ikuti saja. Dan sampai sekarang aku terus melakukan kebiasaan itu. Seperti yang sudah aku bilang tadi, setelah akad, acara akan dilanjutkan dengan resepsi. Menerima tamu undangan yang masih dilaksanakan di rumah mempelai wanita. Nah, rencananya setelah selesai bertugas merias untuk akad, sehabis duhur, aku akan pergi untuk meninggalkan lokasi menuju Cilegon, mengunjungi salah satu kerabat di Cilegon. Karena pengantin akan berganti pakaian dan dirias lagi setelah maghrib, jadi aku seakan-akan kembali lagi ke lokasi sebelum waktu maghrib tiba. Singkat cerita, selepas duhur setelah selesai mempelai berganti pakaian dan dirias lagi, aku akhirnya berangkat ke Cilegon. Jarak tempuh Anyer ke Cilegon sekitar 2 jam menggunakan angkutan umum. Aku seorang profesional, tapi kali ini aku agak terlambat. Baru menjelang isya aku sampai di Anyer. Tapi belum sampai di lokasi pernikahan, masih di jalan utama Jalan Anyer. Karena merasa sudah terlambat, aku jadi menyewa angkot supaya lebih cepat sampai. Sedikit panik dan khawatir, aku duduk di kursi depan angkot sambil terus memperhatikan jalan ketika kami sudah melewati wilayah desa tempat lokasi pernikahan. Makin tambah panik, karena sampai jam 8 aku hanya berdua dengan supir angkot, belum juga menemukan rumah pengantin. Bener di desa ini lokasinya mbak? Tanya Pak supir mulai penasaran. Bener mas, saya yakin ini desa tempatnya. Tapi kok kenapa nggak ketemu juga ya? Aku menjawabnya sambil kebingungan. Jalan desa sudah sangat sepi, nggak ada orang sama sekali yang lalu lalang. Karena memang sangat amat di pedalaman. Aliran listrik pun belum masuk ke wilayah ini. Masih gelap gulita. Roda angkot terus menyusuri jalan yang membelah wilayah sepi ini. Sudah jam 9:30, kami belum juga menemukan lokasinya. Lelah, letih, nyaris putus asa. Kami memutuskan untuk berhenti sejenak di suatu bangunan kosong. Gimana mbak, mau lanjut cari atau kita balik lagi ke kota? Pak sopir juga sudah mulai putus asa. Boleh keliling sekali lagi aja mas, saya masih penasaran. Saya yakin
kalau rumahnya di desa ini, dan semoga kita nanti bisa bertemu salah satu penduduk di sini biar kita bisa tanya lokasinya. Jawabku. Pak sopir pun setuju. Kemudian sekali lagi kami memutuskan untuk berkeliling desa yang sepi dan gelap ini untuk mencari lokasi. Belum ada yang berubah. Desa tetap sepi dan sama sekali nggak ada kehidupan. Hanya deru mesin angkot saja yang terdengar. Udara dingin mulai turun dari pegunungan yang ada di dekat desa. Makin malam makin dingin rasanya. Angkot berjalan pelan, lagi-lagi terus menyusuri jalan tanah yang sepertinya sudah lama tidak terguyur hujan. Menjelang jam 11 malam, akhirnya aku putus asa, menyerah. Ya udah mas, kita kembali aja ke kota. Sepertinya memang gak ketemu juga, ucapku. Pak sopir mengiyakan. Dia lalu memutar arah mobil untuk menuju jalan keluar desa. Tapi gak berapa lama kemudian, kami melihat ada orang yang sedang berjalan kaki. Tentu saja aku senang melihat mereka. Kami jadi bisa menanyakan letak lokasi pernikahan yang akan saya tuju. Pak, maaf mau tanya, rumah Pak Thohir yang sedang acara pernikahan itu di mana ya Pak? Tanyaku ketika kami sudah berada dekat dengan orang-orang itu. Rumah Pak Thohir yang ada pernikahan tapi nggak jadi. Itu Mbak, setelah belokan di depan rumahnya nggak jauh dari situ, sebelah kiri. Salah satu dari mereka menjawab seperti itu. Ah, lega juga. Akhirnya kami bisa menemukan lokasi. Tapi sebentar, kenapa orang itu bilang ada pernikahan tapi nggak jadi ya? Aneh. Kemudian kami mengikuti arah petunjuk mereka dan benar, akhirnya kami menemukan rumah itu. Padahal kita dari tadi sudah lewat lokasi ini ya Mbak, tapi kenapa rumah ini nggak kelihatan ya? Baru sekarang kelihatan, tanya Pak supir kebingungan. Aku pun berpikir sama, kenapa dari tadi kami nggak melihat ada rumah ini ya? Benar, aku masih sangat hafal. Memang ini rumahnya, karena baru tadi pagi aku datang untuk merias di sini. Tapi ada yang janggal. Memang benar sih rumah ini terlihat banyak orang yang datang sepertinya merupakan para tamu. Lalu apa yang janggal? Ketika kami turun dari angkot dan masuk ke halaman, aku melihat rumah ini sama sekali nggak terlihat sedang ada acara pernikahan, karena sebagian besar tamunya mengenakan pakaian gelap layaknya orang yang sedang melayat. Acara bergabung, bukan datang ke acara pernikahan. Ada apa sebenarnya? Bu, maaf, keluarga pengantinnya kemana ya? Aku tanya ke salah satu perempuan yang aku temui di teras. Itu dia menunjuk ke salah satu perempuan lainnya yang sedang terseduh menangis. Kemudian aku menghampiri perempuan itu yang ternyata aku mengenalinya. Dia adalah perempuan yang mengantarku masuk ke kamar pengantin tadi pagi. Mbak Nina ya, kok baru datang? Maaf ya Mbak, kami lupa memberitahu kalau pernikahannya batal, nggak jadi, ucap itu sambil menahan tangis. Loh, batal kenapa ya Bu? Bukannya tadi pagi acaranya sudah dimulai. Saya kan yang merias pengantinnya tadi pagi sampai siang, jawabku keheranan. Nggak ada pernikahan Mbak. Ratih, mempelai perempuan meninggal karena sakit mendadak jam 1:30 malam kemarin. Mempelai wanita sudah meninggal malam sebelum ini. Lalu siapa yang aku rias di rumah ini tadi pagi? Oke teman pendengar cerita misteri, itulah sepenggal cerita kejadian seram yang dialami oleh Bu Nina ketika sedang mengeras pengantin. Mempelai wanita yang Ibu Nina rias ternyata sudah meninggal beberapa saat sebelum Ibu Nina datang. Semisteri apapun kehidupan ini, tetap jalani hari dengan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk selalu dalam lindungannya. Tetap dukung channel ini agar bisa menemani aktivitas teman-teman dimanapun berada. Salam Amis Audio Misteri.